Pernah dengar nggak Bun, ASI bisa basi? Dan ada istilah juga, ASI encer tidak bagus untuk bayi, yang bagus itu ASI kental. Dan kemudian agar ibu menyusui ASInya bagus, itu tidak boleh pantang makan. Nah, kira-kira hal ini benar nggak sih? Yuk kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like dan subscribe dulu supaya Bunda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Nah, sebelum lanjut, saya informasikan dulu ya Bun bahwa saya seorang ahli gizi yang memang sejak tahun 2010 sudah bekerja di bidang nutrisi dan kesehatan yang mengedukasi tentang ibu dan anak. Yuk langsung saja ke pembahasan pertama. Benar nggak sih ASI bisa basi? Jadi Bunda, ASI itu tidak akan pernah basi jika masih berada di dalam tubuh ibu. Tapi ASI juga bisa basi ya Bun jika sudah diperah atau dikeluarkan dari tubuh ibu. Nah, ketika sudah diperah, ASI akan bertahan sekitar 3 atau 4 jam jika disimpan di suhu ruang atau sekitar 6 bulan jika disimpan di freezer. Nah, meskipun ASI di tubuh ibu tidak basi, tetap ya ASI ini harus dikeluarkan secara rutin supaya tidak merasa nyeri di payudara ya, atau tidak terjadi peradangan atau mastitis. Dan ini bisa membantu memperlancar ASI atau supaya produksi ASI tetap bagus. Lanjut ke pembahasan kedua. Nah, di sini orang tua sering sekali salah paham, yaitu mengenai ASI encer. Benar nggak sih ASI encer ini tidak bagus untuk bayi? Jadi Bun, secara alami ya, pada saat proses menyusui akan ada 2 jenis ASI yang keluar, yaitu yang pertama adalah fore milk, ini adalah ASI yang encer. Kemudian yang kedua itu adalah hind milk, ini adalah ASI yang kental. Dua-duanya sama-sama bermanfaat untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau fore milk atau ASI yang encer ini keluar di awal sesi menyusui. Teksturnya encer karena memiliki kandungan laktosa yang tinggi tapi rendah lemak. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa haus, memberikan energi, dan merangsang perkembangan otak. Sementara hind milk atau ASI yang kental adalah ASI yang keluar di akhir sesi menyusui. Biasanya keluar setelah 5-10 menit proses menyusui berlangsung. ASI ini memiliki kandungan tinggi lemak, jadi memang teksturnya lebih kental. Nah, fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan berat badan. Jadi Tuhan menciptakan ASI ini memang benar-benar sempurna ya Bun. ASI kental, ASI encer itu semuanya ada manfaatnya buat si kecil ya. Dan Bunda harus memastikan supaya si kecil mendapatkan asupan nutrisi atau asupan ASI dengan seimbang antara fore milk dan hind milknya. Supaya apa? Supaya berat badan si kecil tetap naik sesuai usia dan pencernaannya juga sehat. Caranya bagaimana? Jadi pada saat menyusui, pastikan ya Bun, si kecil menyusu di satu payudara sampai isi payudaranya benar-benar habis atau benar-benar kosong. Ya, biasanya menyusui ini paling bagus di atas 10-15 menit. Nah, kalau misalnya Bunda buru-buru mengganti ke payudara lain pada saat menyusui, menyebabkan si kecil tidak mendapatkan asupan hind milk atau ASI yang kental dengan maksimal. Ya, akibatnya apa? Berat badannya sulit naik. Itu sebabnya kenapa bayi banyak menyusu tapi berat badannya sulit naik, ya karena hind milk tadi tidak didapatkan secara optimal. Selain itu, ketidakseimbangan asupan antara fore milk dan hind milk ini bisa menyebabkan feses si kecil berbuih. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga. Benar nggak sih ibu menyusui tidak boleh pantang makan supaya ASInya lancar? Nah, memang belum ada aturan yang pasti ya untuk larangan makanan atau minuman yang boleh ibu konsumsi atau yang tidak boleh ibu konsumsi. Memang ibu menyusui tetap boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang ia sukai. Tapi ada beberapa jenis makanan atau minuman yang baiknya ibu menyusui batasi karena bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah kualitas ASI ibu, yang kedua bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Makanan apa saja? Nah, ini makanannya. Pertama adalah makanan olahan seperti mie instan, sosis, nugget, dan lain-lain. Kedua, makanan pedas. Ketiga, ikan dengan merkuri tinggi seperti ikan makarel. Kemudian, makanan kalengan, minuman berkafein, dan alkohol. Nah, ingat ya Bun, makanan-makanan ini bukan tidak boleh dikonsumsi, tapi harus dibatasi. Jadi tidak boleh sering-sering ya. Nah, ada beberapa jenis makanan yang sangat disarankan untuk ibu-ibu menyusui karena bagus sekali untuk membantu kesehatan dan menjaga produksi dan kualitas ASI juga. Nah, makanannya adalah yang pertama sayuran hijau seperti daun katuk, daun kelor, bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Yang kedua wortel, ketiga kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang almond, kacang kedelai. Yang keempat buah-buahan seperti buah pepaya, alpukat, pisang. Yang kelima beras merah, keenam oatmeal,
ke-7 ikan-ikanan, ke-8 daging, ke-9 tahu, dan ke-10 susu. Nah, itu tadi penjelasan tentang ASI. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, Bunda bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya Bun, supaya kedepannya Bunda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.